Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 7. Adapun subbab pembahasannya itu bagian terakhir di bab 7, yaitu bagian D, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Baik, seperti biasa, bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh adalah sebagai berikut. Nah, jadi dapat kita tarik kesimpulan dari pernyataan ini bahwasanya wawasan Nusantara itu kita sebagai warga negara harus menjadikan arahan, lalu juga pedoman, lalu juga acuan dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia, yaitu diterapkannya atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ya, yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan, lalu harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air, jangan sampai berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Baik, yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, yaitu akan menciptakan iklim. Iklim itu kan suasana, jadi suasana penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Jadi penerapan wawasan Nusantara kalau betul-betul diterapkan dalam kehidupan politik, yaitu nantinya akan tercipta ya iklim atau suasana penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Lalu pemerintahan akan melahirkan sebuah pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Yang selanjutnya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, yaitu akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil ya. Jadi tidak ada ketimpangan kalau misalkan implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi itu benar-benar diterapkan ya. Nah, di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik, secara kelestarian serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, itu penerapan wawasan Nusantara dalam bidang politik dan juga penerapan wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi ya. Jadi sekali lagi, dalam bidang politik akan menciptakan iklim atau suasana penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan dinamis, lalu akan menciptakan pemerintah yang kuat, aspiratif, dan terpercaya. Sedangkan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu akan menjamin benar-benar pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan implementasi yang ketiga, yaitu dalam bidang sosial budaya. Nah, kalau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya itu akan menciptakan sikap batiniah
dan juga sikap lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Lalu implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Nah, kita sama-sama ya bareng-bareng mengimplementasikan atau menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, nantinya dalam diri kita pribadi dan seluruh warga negara Indonesia itu akan menciptakan itu ya atau menghasilkan sikap batiniah dan juga sikap lahiriah yang mengakui apa? Mengakui keberadaan atau kebinekaan ya, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selain mengakui diri kita secara batiniah dan lahiriah, kita bisa menerima apa? Yaitu menerima perbedaan. Nah, dengan adanya perbedaan itu kita dijadikan toleransi ya, saling menghargai, jangan sampai dijadikan sebagai perpecahan antar bangsa atau disintegrasi bangsa ya, seperti itu. Nah, itu implementasi atau penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya ya. Kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama ya, yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapapun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara. Jadi pada intinya penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan itu akan membentuk sikap bela negara ya, peduli terhadap negara kita ya, yang nantinya kita akan membela dan mempertahankan negara ini gitu ya. Kalau ada yang mengancam, baik itu besar atau kecilnya dan dari manapun datangnya, setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara ya. Nah, siapa saja tugas yang bela negara itu? Nah, yang menjadi tugas atau kewajiban bela negara itu adalah seluruh atau semua warga negara yang ada di Indonesia ini ya. Kita lanjutkan pada penerapan wawasan Nusantara yang selanjutnya. Kalau tadi pertahanan dan keamanan ya. Nah, kalau yang sekarang yaitu yang kelima yaitu dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia ya. Jadi harus berlaku pada setiap tingkatan yang ada di seluruh Indonesia. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, saling menghargai, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, itu yang kelima, yaitu dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan tadi ya. Jadi wawasan Nusantara itu harus menjadi nilai yang menjiwai. Kan nilai itu artinya adalah sesuatu yang berharga. Nah, dari sesuatu yang berharga tersebut harus bisa menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Nah,
Yang selanjutnya yaitu untuk itu agar terletak atau agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah. Jadi harus ada sosialisasi yang benar-benar melakukan pendekatan dengan program yang secara teratur ya. Jangan sampai hanya 1 kali 2 kali, tapi harus terus teratur, terjadwal dan juga terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Nah, maka dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan Nusantara merupakan satu paket dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional yang tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Ya, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wawasan Nusantara merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya, yang tidak bisa berjalan satu persatu, melainkan harus berjalan bersamaan ya dalam kehidupan nasional guna untuk mewujudkan ketahanan nasional dan yang tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya peran siswa dalam mendukung peran siswa dalam mendukung penerapan wawasan Nusantara diantaranya yang pertama adalah mendukung persatuan bangsa ya. Jangan sampai siswa itu saling berpecah atau selalu membenci teman-temannya atau berbeda sekolah ya. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi siswa itu harus bisa mendukung persatuan bangsa ya dengan cara toleransi atau dengan cara saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu berkemanusiaan yang adil dan beradab. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan ya. Yang selanjutnya, peran siswa itu harus bisa mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat ya, harus bisa mendukung ya, perannya itu mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional yang masuk akal dan dinamis, berpandangan luas sebagai kaum intelektual. Makanya siswa berkewajiban ya untuk menuntut ilmu ya, supaya menjadi kaum-kaum yang intelektual, lebih mengutamakan sikap atau attitude ya, seperti itu. Yang selanjutnya, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Lalu berbudi pekerti luhur, berdisiplin dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang selanjutnya, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan bernegara. Ya, silakan gali, mari kita gali bersama-sama ilmu pengetahuan dan teknologi, seni untuk kepentingan kemanusiaan, ya, untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa dan juga kepentingan negara. Yang selanjutnya, mewujudkan kepentingan nasional, lalu memelihara dan memperbaiki demokrasi. Jadi jangan sampai mencederai demokrasi ya dengan sikap-sikap yang negatif. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi demokrasi itu harus dipelihara dan diperbaiki. Bagi yang kurangnya, mari kita perbaiki bersama, itu ya. Yang selanjutnya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi iman dan takwa. Jadi jangan sampai mengembangkan iptek itu dengan asal-asalan, tapi harus dilandasi dengan iman dan takwa dalam setiap diri pribadi siswa tersebut ya, atau masing-masing. Yang selanjutnya, menciptakan kerukunan umat beragama. Tentu ini merupakan kewajiban kita sebagai umat yang beragama, yaitu harus saling bertoleransi atau saling menghargai
kerukunan umat beragama ini. Yang selanjutnya memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi dalam memiliki informasi ini kita harus selektif apakah informasi tersebut itu benar-benar dari sumbernya atau hanya informasi yang hoak atau bohong, ya seperti itu. Dan kita kalau misalkan menyebarkan informasi harus berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Yang ke-14 yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemerintah, ya. Jadi dalam perbuatan kita harus menjunjung tinggi hukum, ya, menjunjung tinggi hukum atau aturan-aturan yang ada dalam negara ini, seperti itu. Yang selanjutnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Nah, ini menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar sangat penting sekali, karena kenapa? Yang menguntungkannya itu bukan hanya masyarakat saja, melainkan diri kita, keluarga kita gitu ya, bahkan negara kita menjadi warga negara yang sehat dan sadar akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Nah, ubah budaya negatif atau kebiasaan-kebiasaan negatif itu menjadi sebuah kebiasaan yang sangat positif, ya, seperti itu, supaya tidak menciptakan sebuah perselisihan, ya, perselisihan. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya yaitu memelihara nilai-nilai positif, yaitu contohnya hidup rukun, gotong royong, dan yang lain-lain dalam masyarakat. Nah, itu beberapa peran siswa, salah satu contohnya, ya, atau beberapa peran siswa dalam mendukung penerapan atau aplikasi atau implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk video selanjutnya insya Allah saya akan membahas video uji kompetensi bab 7 mata pelajaran PPKN kelas 10. Nah, sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.